selamat datang kembali di channel YouTube aku, Apriliana 426. Teman-teman, semoga semuanya pada dalam keadaan sehat. Aku sambil jalan pagi ya. Di sini aku mau biasa ya, sharing-sharing cerita kisah saya. Saya tidak pernah menceritakan kisah orang lain, selalu dengan kisah saya, cerita hidup saya, pengalaman hidup saya sendiri. Beberapa hari yang lalu, mungkin ada seminggu yang lalu, ceritanya saya itu belanja ke supermarket. Terus di situ biasa dong, kita ke supermarket mau apa sih kalau nggak mau belanja untuk mingguan, bulanan, atau ya whatever lah ya, sesuai kebutuhan kita. Nah, di satu sisi sekarang kan zaman sekarang itu nggak kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu di setiap supermarket atau di mall-mall gitu kan ada SPG yang setiap ada event itu di merek tertentu gitu ya. Maksudnya event-event dia di promo di brand-brand tertentu gitu. Sekarang kan udah enggak ya. Jadi ya kita los aja gitu. Biasanya kan ada yang di tengah-tengah tuh dari brand tertentu, dia menawarkan produknya. Jadi kadang-kadang ya sorry ya, tapi itu memang kerjaan mereka, kita hargain. Kadang-kadang kita lagi pusing nyari-nyari barang yang nggak ketemu-temu, ntar tiba-tiba disela ditawarin ini itu. Nah, kemarin jadi tuh kita lagi belanja, tapi di situ kan nggak ada SPG brand dari apapun gitu ya, karena memang kayaknya udah bersih deh, nggak ada yang hal-hal kayak gitu, kecuali SPG emang bener-bener SPG yang kerja di situnya. Jadi kalau SPG kerja di situnya itu kan misalnya seragamnya biru ya biru semua, merah ya merah semua gitu. Tapi ada gitu ya, ada salah satu orang deketin kita tuh, nanyain gitu ya cari barang apa. Tapi sih cuman kalau seandainya dia nanyain ke kita pun juga kan customer ya. Nah, padahal di situ juga banyak tuh yang kerja, SPG-nya yang pada kerja gitu kan. Bertanya, permisi kakak, saya praktekin aja ya caranya. Kata-katanya dia, iya, kenapa ya? Kakak pernah nggak pakai ini gini? Saya nggak sebutin ya. Pernah nggak pakai ini dari ini? Sumpah itu pakaiannya itu kayak kita aja, pakaian bebas. Nah, oh iya emang kenapa gitu? Saya sih nggak bilang iya atau enggak ya, pakai atau enggak. Kenapa? Gini kak, saya mau nawarin ini mumpung ada diskon. Jadi dia itu modelnya kita harus beli 3, terus dibonusin 2, jadi dapatnya 5. Udah gitu, saya sebenarnya nggak begitu. Ya ada memang saya lebih ya kenal lah ya, karena kan udah familiar itu produk ya. Nah, yang saya nggak habis pikir, saya lihat dia itu cuma bawa handphone. Ya maksudnya mungkin dia juga sih kalau seandainya dia bawa barang-barangnya ke dalam juga mungkin takutnya dicek sama security ya, karena kan itu pelanggaran ya, nggak boleh, harus ada izinnya. Terus dan dia pun orang luar juga kan. Nah terus udah gitu, oh kenapa lagi promo, saya bilang. Terus kata dia, iya ini lagi promo, mumpung loh kak, mumpung banget, gak ada kesempatan lagi, mumpung banget kata dia. Wah pokoknya mumpungnya itu ngomong aji mumpungnya itu bisa sampai berkali-kali gitu, kayak meyakinkan kita supaya kita itu mau gitu ya, mau beli. Nah udah kayak gitu saya tanya, memang yang kalau beli 3 itu harga persatuannya berapa. Terus dia kan gak nyebutin harga persatuannya berapa, dia cuma bilang mengglobalkan di total itu sekian, kakak bagi aja tuh sendiri, jadi per itemnya kan kakak bisa di apa sih namanya, dinilai sendiri, lebih murah banget, mana dapat bonusan 2 lagi katanya. Saya nggak sempet dong mikir ini, cari googling yang asli harganya segini, atau cari di aplikasi yang tertentu yang jual produk kayak gitu kan. Terus gimana cara belinya? Oh kalau kakak mau ikut saya barangnya ada di mobil, ada di parkiran. Udah gitu, harus ke parkiran, aku gituin. Ya memang kita juga pun kendaraannya ada di parkiran kan, kita nggak mesti sama di parkiran sama kayak mereka. Tapi kita gimana ya, merasa aneh aja gitu. Iya, tapi nanti kakak harus ini ya, tanda tangan bla 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 apa gitu, supaya dia dapat poin katanya. Saya udah ya mungkin sih memang benar dia usahanya begitu, cuman ribet nggak sih kalau kita tuh di tengah jalan suruh ini, sudah segala macam penjelasan bla bla bla, tapi kita harus ngikut dia di mana kemana gitu, ribet gitu loh. Aku juga baru tahu kalau ada yang sistem modelnya begitu ya. Ya akhirnya nggak jadi, cuman saya sayangin aja sih, cuman entahlah, aku juga nggak bisa ngomong apa-apa, karena kalau misalnya saya berpendapat begini, ya udah kalau kamu mau jualan ambillah stand atau apa. Nah di sisi lain saya mikir, apa iya mungkin dia nggak ada untuk biaya gitu ya, atau mungkin dia mau mencoba yang free karena untung nggak seberapa misalnya. Nah terus saya pikir ya udah, coba aja, kan bisa tuh ya, kayak yang event-event di pinggir jalan itu banyak juga kok. Cuman ya kita kembali ke masing-masing aja ya.
Mungkin ada sih yang ngalamin kayak saya, tapi saya baru pertama kali ini, makanya saya kaget. Mungkin ada yang ngalamin dan itu udah hal biasa, mungkin ya, tapi bener saya baru ngalamin. Jadi bagi saya itu pengalaman yang sangat terkesan tapi aneh juga gitu loh. Oke deh, itu aja ya ceritaku hari ini. Thank you yang udah mau dengerin cerita aku. Ya ambil pengalamannya aja, ambil hikmahnya. Tergantung kalian yang menilai atau menyimpulkan ya. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye.